boleh materi yang sudah saya bagikan juga di chat. Sudah tampak layarnya? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Oke, jadi teman-teman pada pagi hari ini kita akan mengingat kembali ya dasar-dasar berkaitan dengan simulasi daripada alat reaksi, yaitu adalah reaktor seperti itu. Di mana dalam hal ini yang akan kita coba bahas adalah berkaitan dengan apa aja sih jenis-jenis reaksi yang dapat teman-teman pilih seperti itu ya untuk proses simulasinya nanti di reaktor. Kemudian apa saja sih data-data yang dibutuhkan ketika misalnya adalah teman-teman mau memilih suatu jenis reaksi dalam proses simulasinya seperti itu. Untuk kemudian adalah teman-teman jadinya nanti bisa menyimpulkan di kondisi seperti apa teman-teman apa sih harus memilih jenis reaksi yang A, B, C, dan D seperti itu ya. Kemudian kita juga akan petakan seperti itu masing-masing jenis reaksi ini nanti cocoknya dengan jenis reaktor yang mana seperti itu ya. Sampai nanti kita akan coba untuk simulasi sederhana dari case yang sederhana sekali berkaitan dengan masing-masing jenis reaktor kayak gitu ya. Sehingga harapannya memperlancar teman-teman nantinya ketika kita masuk ke proses optimasi reaktor di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama ya, sebagai mungkin gambaran gitu ya teman-teman bahwa nantinya saat teman-teman perancangan tugas akhir seperti itu ya, terkadang ada kondisi-kondisi yang mengharuskan teman-teman untuk recheck atau validasi gitu ya, apa sih namanya data-data dari Aspen sehingga harapannya adalah di mata kuliah optimasi dan troubleshooting ini betul-betul teman-teman pahami ya bagaimana prosesnya seperti itu sehingga bisa mendukung proses TA kalian yang akan diambil di semester depan seperti itu ya. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu berkaitan dengan jenis-jenis reaksi ya. Kalau misalnya kita kenali di sini yang dapat teman-teman pilih dalam Aspen HISIS itu ketika kita set reaction ada 5 pilihannya seperti itu ya. Yang pertama bisa kita pilih jenis reaksi adalah conversion, kemudian yang kedua adalah equilibrium, heterogeneous catalytic, kinetic, dan juga simple rate ya. Dari yang pertama dulu seperti itu untuk reaksi conversion. Jadi untuk reaksi jenis ini teman-teman ketika teman-teman mau pilih menggunakan set reaction-nya adalah ini, maka yang harus teman-teman miliki adalah dalam hal ini nilai daripada konversi itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi yang harus teman-teman punya adalah nilai konversinya. Misalnya adalah ketika di suatu case study gitu ya diketahui bahwa reaksi apa namanya oksidasi misalnya gitu gas metan seperti itu misalnya dia memiliki konversi reaksi 60% gitu. Nah ketika ada justifikasi seperti itu pada kasusnya maka teman-teman dapat memilih set reaction adalah sebagai conversion karena di sana tertera dengan jelas informasi berapa nilai konversinya seperti itu ya. Untuk kemudian berikutnya adalah jenis reaksi equilibrium. Kalau misalnya teman-teman memilih jenis reaksi ini, maka dia berbasis apa teman-teman? Kesetimbangan, seperti itu equilibrium. Jadi yang kalian harus miliki datanya adalah selain stoichiometry reaksi, data yang kedua adalah konstanta kesetimbangan. Kayak gitu ya. Nah, konstanta kesetimbangan ini nanti data-data yang harus kalian siapkan itu bisa banyak gitu ya. Maksudnya pilihannya itu banyak. Nanti kita coba cek secara detailnya di slide selanjutnya. Tapi dari 2 jenis reaksi yang tadi sudah kita bahas ya, ada conversion sama equilibrium. Ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa
seluruh jenis reaksi yang akan kita pilih itu mengharuskan kita untuk mengetahui berapa koefisien stoichiometry reaksinya. Seperti itu ya. Jadi step one-nya, langkah pertama yang harus kalian miliki kemampuannya adalah kalian harus cek ini sudah tepat belum koefisien reaksinya, seperti itu. Apakah sudah setimbang atau belum ya. Tolong jangan luput untuk dicek dulu ya. Karena kalau misalnya tidak setimbang, maka nanti ketika teman-teman input di set reaction, dia nanti akan ada error ya soal itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke jenis reaksi yang ketiga, yaitu adalah heterogenus katalitik. Tapi saya tidak terlalu akan mendalami sebenarnya pembahasan ini karena agak kompleks ya nanti data kinetikanya seperti yang harus disiapkan oleh teman-teman, sehingga kita akan fokuskan ke 4 jenis reaksi yang lain saja, seperti itu dalam hal ini yang tanpa penggunaan katalis. Kemudian reaksi yang keempat di sana adalah kinetik. Kinetik ini sebenarnya mirip sama simple rate, teman-teman. Ya, bedanya adalah cuma berbeda di forward dan reverse seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk kinetik itu teman-teman harus mengisi orde ya, orde untuk reaksi forward dan reaksi reverse. Apa maksudnya reaksi forward dan reverse? Kalau misalnya kalian kenali ya, ketika kita bicara soal reaksi itu ada yang berjalan satu arah, ada yang berjalan dua arah, seperti itu ya. Kalau yang reaksi berjalan dua arah apa namanya? Reaksi? Keseimbangan. Oke, good ya. Jadi reaksi itu kan ada dua, ada reversible sama irreversible. Nah, kalau misalnya simpelnya teman-teman, untuk jenis reaksi yang dia adalah irreversible, which is dia cuma satu arah gitu ya, ke arah pembentukan produk saja, maka teman-teman dapat memilih jenis yang simple rate seperti itu ya untuk jenis reaksinya. Tapi kalau misalnya reaksinya itu bolak-balik atau dua arah, maka teman-teman dapat memilih reaksi yang kinetik. Karena kalau yang kinetik ini nanti teman-teman harus menginput order reaksi untuk forward reaction dan reverse reaction gitu ya. Forward itu yang ke arah pembentukan produk dan reverse itu yang ke arah sebaliknya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya untuk jenis reaksi ya teman-teman. Karena sudah dibahas juga pasti ya di PSP. Jadi saya hanya mengingatkan lagi aja memori-memori yang mungkin teman-teman terlupa gitu ya. Harapannya dipaksa balik lagi ingatannya, seperti itu ya. Kinetik serta simple rate yang dibutuhkan adalah selain daripada stoichiometry gitu ya, kalau untuk yang kinetik dan juga ada data-data tentu pendukung untuk nilai kinetikanya ya, seperti adalah energi aktivasi seperti itu, atau misalnya frekuensi faktor gitu ya. Nanti kita akan coba lihat seperti itu bagaimana proses menginputnya seperti dari data-data yang sudah kita miliki seperti itu ya. Oke. Kemudian adalah ini masing-masingnya ya. Jadi kalau misalnya untuk conversion reaction, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman di layar ya. Terlihat ya share PPT saya? Terlihat, Bu. Oh, oke. Aman, alright. Oke, kalau misalnya untuk jenis reaksi yang pertama, untuk conversion reaction ini, yang akan muncul adalah tampilannya seperti ini ya, yang harus teman-teman isi, seperti itu ya. Jadi yang pertama tentu teman-teman masukkan untuk komponennya, untuk kemudian adalah teman-teman isi stoichiometry koefisiennya, seperti itu ya. Sini teman-teman dapat memberikan tanda minus untuk menunjukkan dia adalah reaktan, dan teman-teman dapat produk seperti itu ya untuk koefisiennya. Kemudian yang harus teman-teman set juga adalah base komponen. Base komponen ini apa maksudnya teman-teman? Reaksi pembatasnya bukan, Bu? Yeah, betul Sri ya, reaksi pembatas ya. Jadi di sini teman-teman
harus bisa mengidentifikasi pada reaksi tersebut kira-kira siapa yang bertindak sebagai reaktan pembatasnya. Maka itu yang menjadi base komponen seperti itu ya. Atau misalnya kalau bahasa dalam konversi ini konversinya terhadap siapa gitu ya. Apakah terhadap metan ataukah terhadap H2O dalam hal ini sebagai apa sih? Atau terhadap hidrogen, sorry. Atau terhadap ya. Kemudian di sini yang kedua yang perlu teman-teman cek lagi adalah misalnya reaksinya ini fasenya apa kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan pernyataan atau kondisi pada case-nya seperti itu ya. Dan yang terakhir yang kalian input adalah C0 ini menunjukkan adalah nilai konversinya. Seperti itu. Ya. Dan ketika teman-teman di sini adalah tepat memasukkan nilai koefisiennya, maka di sini nanti akan muncul balance error-nya adalah 0, seperti itu ya. Jadi harus sampai 0. Kalau misalnya tidak 0, artinya teman-teman masih belum tepat untuk apa ya? Untuk memasukkan reaksinya. Stoichiometry atau koefisien reaksinya. Seperti itu. Ini untuk gambaran daripada reaksi yang pertama, yaitu adalah reaksi konversi. Kemudian berikutnya untuk equilibrium. Berbeda dengan yang tadi konversi gitu ya. Kalau mungkin untuk di yang sebelah tampilan sebelah kirinya ini sama aja ya gitu. Teman-teman cukup memasukkan untuk nilai koefisien reaksinya. Namun untuk yang sebelah kanan di sini basisnya ini nanti perlu teman-teman sesuaikan ya. Sebenarnya kalau untuk basis ini kayak kalau misalnya tadi kan yang yang dikonversi ini kan tidak perlu ya teman-teman memasukkan basis karena memang dasarnya itu hanya terhadap konversi, dia sudah bisa memperhitungkan. Kalau untuk yang equilibrium dan ke bawah gitu ya, dan jenis reaksi yang lain, teman-teman perlu menetapkan basis. Nah, basis ini tentu teman-teman perlu sesuaikan dengan nantinya yang diketahui di soal seperti itu ya. Kalau untuk konsentrasi timbangan dalam hal ini dia dipilihnya adalah basisnya bentuknya adalah partial pressure seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua yang harus teman-teman adjust juga adalah lagi-lagi fase reaksinya. Setelah set semuanya di sini teman-teman input sesuai dengan yang diketahui di soal. Egi, tolong mic-nya. Kemudian yes, thank you. Kemudian teman-teman bisa ke menu KIK ini ya, persamaan K equation ya gitu. Jadi persamaan kesetimbangannya. Nah, di menu KIK ini teman-teman dapat memilih sebenarnya baseline data kesetimbangan yang kita miliki itu bentuknya apa, kayak gitu ya. Di sini pilihannya bisa 4. Bisa yang pertama adalah ketika teman-teman memiliki bentuk yang diketahuinya adalah persamaan ya, persamaan len daripada konstanta kesetimbangan atau len KIK-nya ya. Atau misalnya kalian diketahuinya KIK-nya aja sama dengan A plus bla 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 gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal tambahkan len gitu ya. Kemudian nanti kalian masukkan nilai A, B, C, dan D-nya. Misalnya seperti itu ke kolom di sini. Ya. Kemudian tapi tergantung misalnya adalah persamaannya seperti apa. Kalau misalnya di sini teman-teman lihat ya bahwa len KIK sama dengan A plus B. Jadi kalau misalnya dia A plus B dengan A-nya sama dengan A plus B per T plus C len T dan plus DT gitu ya. Dan B-nya adalah ET kuadrat something kayak gitu. Nah, teman-teman bisa input nilai A sampai H-nya ke equation ke tabel yang ada di sistem seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya cuma len KIK sama dengan A, ya berarti tidak harus full teman-teman isi seluruhnya sampai H gitu nilainya. Tergantung lagi-lagi memang data yang kalian ketahui itu seperti apa bentuk persamaannya. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua pilihannya adalah ketika kita tidak mengetahui sama sekali nilai atau data kesetimbangannya.
maka teman-teman dapat mengambil dari kondisi standar seperti itu ya, yang mana nanti perhitungannya adalah berbasis delta G. Apa itu delta G, teman-teman? Apa itu delta G? Bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs. Ya, betul, energi bebas Gibbs ya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya dalam suatu reaksi, teman-teman ingat lagi ya, energi bebas Gibbs itu menunjukkan apa sih? Coba. Kespontanan, Bu. Siapa tuh tadi yang jawab, punten? Saya, Bu. Tiwi, Bu. Siapa? Pratiwi, Bu. Oh, Pratiwi. Apa, Prat? Kamu jawabnya, Prat? Kespontanan bukan, Bu? Kespontanan, spontan uhuy gitu ya. Maksudnya gimana kespontanan itu, Pratiwi? Maksudnya gimana menunjukkan kespontanan itu? Dia Nilai. bisa Sabar. Ini siapa yang jawab? Saya tuh nggak bisa ngelihat screen semua kalian ya di sini ya, punten. Jadi silakan sampaikan namanya dulu baru ini baru jawab. Sok atuh, saha. Resen dulu apa? Kan enak ya kalau begitu ya. Kan kelihatan, oh yang resen si ini gitu. Boleh? Ya, Merdi. Gimana, Mer? Oke, yang aku tahu ya kalau misalkan energi bebas Gibbs itu kan menunjukkan kespontanan reaksi. Nah, dimana kalau misalkan dia itu lebih dari 0, maka reaksinya itu tidak spontan. Tapi kalau dia kurang dari 0, itu reaksinya akan spontan. Dan ketika dia reaksinya itu nanti sama dengan 0, maka dia akan terjadi seimbang. Jadi kalau delta G-nya positif menunjukkan? Delta G-nya positif itu dia ini apa? Spontan. Spontan. Kalau negatif? Lebih dari 0 itu tuh nggak spontan, Bu. Positif berarti kan? Spontan apa nggak spontan nih? Enggak kayaknya. Hah? Enggak. Kalau positif delta G-nya berarti tidak spontan kayak gitu. Kalau negatif dia spontan. Kalau negatif dia spontan gitu ya, Mer? Di lock nih jawabannya. Jangan kebalik Kalau ya. dia 0 dia seimbang. Yes, oke. Itu ya. Jadi ketika teman-teman tidak memiliki data apapun, maka teman-teman dapat memilih opsi yang Gibbs free energy ini. Tapi ya itu, jadi teman-teman melihat pada kondisi keadaan delta G standarnya saja seperti itu ya. Kalau misalnya tidak dibekali dengan persamaan ataupun ketetapan apapun ya yang diketahui. Oke, kemudian berikutnya adalah teman-teman dapat memilih ketika yang diketahui itu langsung nilai K-nya ini segini gitu. Misalnya tetapan kesetimbangan reaksinya adalah 4,5. Nah, maka teman-teman bisa langsung menginput ke bagian fix KIK gitu ya, atau nilai yang tetap seperti itu ya, untuk kesetimbangannya di kolom KIK tersebut ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling ribet ya. Ketika teman-teman dari jurnal misalnya gitu ya, dari penelitian orang lain, nah diperolehlah bagaimana hubungan antara misalnya konstanta kesetimbangan terhadap temperatur kayak gitu ya. Nah, temperatur kalian kebetulan gitu tidak ada di tidak ada di variasi temperatur yang ada di jurnal gitu. Misalnya 150. Nah, itu kan artinya teman-teman perlu mencari ya di 150 itu gimana sih nilai tetapannya. Nah, itu teman-teman sebenarnya tidak perlu secara manual menginterpolasi atau ekstrapolasi gitu ya kalau titiknya di luar. Teman-teman bisa memasukkan data itu ke dalam di sini opsinya yang KIK versus T. Jadi harus hubungan antara tetapan kesetimbangan dengan temperatur kayak gitu. Kalau teman-teman punya, maka teman-teman bisa input datanya seperti itu ya, satu-satu yang ada di jurnal tersebut. Untuk kemudian adalah nanti kita bisa atau Aspen akan menghitung ketika di kondisi operasi kita nanti berapa sih nilai tetapan kesetimbangannya seperti itu.
ya. Untuk equilibrium ada yang mau ditanyakan atau cukup dipahami sampai sini? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke. Kemudian selain equilibrium kita lanjut ke reaksi berikutnya. Oh, selain itu ini ada salah satu tools juga gitu ya yang disediakan oleh Aspen sebenarnya berkaitan dengan library. Jadi di sana tuh bukan perpustakaan isi buku-buku ya, tapi di library ini akan ada tersedia beberapa jenis reaksi seperti itu yang umum tapi ya reaksinya ya gitu yang banyak digunakan lah mungkin ya gitu, sehingga ketika teman-teman lupa gitu ya koefisiennya berapa ya gitu daripada reaksinya, teman-teman bisa lihat atau check and balance di library, tapi sangat sedikit ya yang tersedia gitu reaksinya, sehingga teman-teman tetap perlu pengetahuan umum gitu ya untuk menentukan bagaimana bagaimana menyeimbangkan, menyetarakan reaksi. Oke, kemudian masuk ke reaksi yang berikutnya adalah kinetic reaction ya. Di bagian kinetic ini sebenarnya tampilannya mirip sama simple rate nantinya ya. Cuma untuk yang simple rate tidak ada forward order dan reverse order aja seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya untuk kinetic reaction ini yang teman-teman perlu define selain stoichiometrinya adalah tadi forward dan reverse. Gimana cara mendefine-nya, Bu? Sebenarnya untuk yang forward itu, jadi kebalikan, forward dan reverse itu tidak mengenal plus dan minus. Itu dulu prinsip yang pertama. Kalau stoichiometri tadi kan kita mengenal plus minus itu untuk menunjukkan siapa reaktannya, siapa produknya, kayak gitu kan ya. Nah, kalau untuk forward dan reverse itu tidak perlu. Ya, kenapa? Karena di sini forward itu menunjukkan jadi reaksinya itu ke arah mana? Kalau misalnya reaksinya ke arah produk, maka yang diisi nilai koefisiennya gitu ya atau ordernya di sini adalah si reaktannya. Seperti itu. Yaitu ya etanol sama acetic acid. Sebaliknya kalau untuk reverse artinya kan kebalik ya. Reaksinya bergesernya ke arah reaktan. Artinya yang bertindak sebagai reaktannya itu adalah produk dalam hal ini ya. Maka yang di bagian etil asetat di sini dan H2O dia yang diisi angka ordernya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya bagaimana menetapkan forward dan reverse order. Untuk kemudian setelah itu kalian bisa lihat di menu sebelah kanan itu ada beberapa yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah basis. Basis ini tuh cukup kalian identifikasi dari yang diketahui pada soal tuh bentuknya apa. Kalau misalnya yang diketahui dalam soal adalah misalnya bentuknya adalah massa gitu ya, maka teman-teman bisa memilih mass concentration seperti itu. Kalau yang diketahui bentuknya adalah mol gitu ya, mol per hour gitu, maka teman-teman bisa memilih basisnya adalah molar concentration ya. Kalau misalnya yang diketahui mole fraction ya berarti tinggal pilih mole fraction kayak gitu. Ya, jadi tergantung apa yang diketahui di soal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk base komponennya. Ya, lagi-lagi teman-teman harus menetapkan siapa reaktan pembatasnya dalam hal ini untuk reaksi tersebut. Kemudian fase reaksinya teman-teman juga harus define. Kalau misalnya bentuknya liquid ya liquid, vapor atau misalnya campuran shock gitu ya didefinisikan di sana. Oke, kemudian yang harus kalian pilih juga adalah teman-teman berkaitan dengan basis unit dan rate unit ini ya. Jadi sebenarnya untuk basis unit ini tergantung daripada lagi-lagi data kinetika kalian itu satuannya apa. Jadi kalian sesuaikan dengan data kinetika yang ada di soal. Itu harus kalian jeli satuannya apa untuk kemudian kalian define sebagai basis unit dan rate unitnya. Seperti itu ya. Misalnya rate unitnya tidak diketahui Bu, tapi misalnya adalah diketahui di salah satu persamaan reaksinya bahwa satuan waktunya adalah second. Ya udah kalian berarti basis unitnya di define per satuan waktu yang telah diketahui di soal gitu. Misalnya second ya udah basis unit per waktunya adalah second kayak gitu. Ya. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke
menu yang di kanan bawah gitu ya, di sana ada forward reaction dan reverse reaction di sini ya. Ini nanti silakan teman-teman masukkan dari data-data yang diketahui di soal. Kalau misalnya A-nya berapa ya kalian define, E-nya berapa seperti itu ya. Untuk reverse pun seperti itu. Ya, jadi sesuaikan dengan patokannya sih sebenarnya adalah persamaan ini ya teman-teman ya, persamaan reaksi yang ada di tampilan Aspen-nya seperti itu. Jadi equation help ini sangat membantu teman-teman dalam mendefine bagaimana nilainya seperti itu ya. Kalau misalnya nih yang diketahui cuma K sama dengan bla 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 gitu ya. K sama dengan 500 gitu. A sama dengan 5000 something gitu satuannya. Maka teman-teman bisa definisikan berarti nilai E sama B-nya itu 0 empty gitu ya. Jadi yang teman-teman isi adalah nilai A-nya. Seperti itu ya. Karena kita mengacu pada persamaan ini gitu. Dan yang diketahui cuma nilai K sama dengan angka gitu ya. Maka teman-teman bisa langsung define itu sebagai nilai A-nya. Kayak gitu. Oke, itu untuk kinetika reaksi kinetik. Ini kalau tampilan layarnya kekecilan, saya bilang aja ya, karena saya nge-split layar supaya saya bisa melihat tampilan kalian juga. Oke, kemudian masuk ke jenis reaksi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah simple rate reaction. Ya, jadi simple rate ini sebenarnya kayak tadi kinetik ya, tapi versi lebih simpel gitu. Kenapa dikatakan lebih simpel? Karena dia tidak perlu mendefine order forward dan reverse-nya. Seperti itu dalam hal ini ya. Jadi di sini cukup teman-teman masukkan stoichiometry coefficient-nya aja. Terus basis, base komponen dan lain-lain sebenarnya di sini apa namanya sama seperti yang dicontohkan di kinetik tadi. Oke, untuk jenis reaksi ada yang mau ditanyakan? Ini kita skip ya, punten. Karena kita tidak akan bermain dengan ini dan kayaknya terlalu advance gitu ya kalau untuk disampaikan di sini. Sehingga saya batasi hanya 4 yang dasar yang kita fokuskan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan sambil cek kehadiran lanjutan. Oke. Nur Maulana? Hadir, Bu. Puja? Hadir, Bu. Yuda? Yuda. Hadir, Bu. Ya, Hadir, Bu. Dinda. Dinda. Dinda nggak ada? Vina. Vina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, ya, hadir. Nafaza. Nafaza masih sakit kah? Oke, nggak ada respon. Rana. Hadir, Bu. Rafael. Hadir, Bu. Afdol. Afdol. Nggak ada. Sinta. Mariboto. Hadir, Ibu. Anggi. Yuwana. Hadir, Ibu. Yeheskiel. Hadir, Bu. Lestari. Hadir, Ibu. Jelita. Hadir, Ibu. Nabila. Nabila. Oke. Immanuel. Hadir, Bu. Gugun. Hadir, Bu. Gracia. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Hafiz. Hadir, Bu. Katarina. Hadir, Ibu. Dewi. Hadir, Ibu. Pratiwi. Hadir, Bu. Salsabila.
Hadir, Bu. Dan Rifa. Hadir, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah berkaitan dengan jenis reaktor kayak gitu ya, dan bagaimana koneksi antara atau pemetaan antara jenis reaktor yang tadi kita bahas dengan tipe-tipe reaktor yang tersedia dalam Aspen HISIS. Sudah beralih ya layarnya ya, lancar ya layarnya? Kelihatan? Lancar, Bu. Lancar, kelihatan kok, Bu. Lancar jaya. Oke, jadi yang pertama adalah berkaitan dengan jenis reaktor CSTR seperti itu ya. Jadi jenis reaksi kinetik. Kalau untuk reaksi kinetik ini teman-teman umumnya dia digunakan untuk tipe reaktor yang pertama adalah CSTR dan PFR seperti itu ya. Jadi yang berbasis kinetika ini umumnya ya gitu. Umumnya adalah menggunakan tipe reaksi atau tipe reaktor tersebut gitu. Walaupun misalnya somehow nanti kadang bisa juga misalnya reaksinya adalah conversion tapi di jenis reaktor CSTR ya bisa juga. Cuma ini pada umumnya saja gitu ya klasifikasinya. Kemudian kalau untuk yang reaksi konversi ya tentu jenis reaktornya tipenya adalah conversion. Ada apa Bona? Oke, kepencet Cina. Baik, yang berikutnya adalah equilibrium ya. Jadi kalau untuk yang jenis equilibrium itu teman-teman bisa menggunakan tipe reaktornya itu bisa equilibrium reaktor ataupun Gibbs reaktor dalam hal ini. Jadi ada jenis Gibbs reaktor sendiri seperti itu untuk mewadahi jenis reaksi kesetimbangan. Ya, itu untuk pemetaan dan aplikasinya ya daripada jenis reaksi terhadap tipe-tipe reaktor yang tersedia. Oke, kita masuk sekarang untuk mengenal yang pertama ya. Reaktor jenis yang pertama yaitu adalah CSTR. Ini kayak saya stop sharing dulu, saya harus share all screen kayaknya guys. Supaya bisa kelihatan Aspen-nya juga di kalian nih. Alright. Entire screen. Share. Oke. Sudah muncul? Belum? Sudah ya? Sudah terlihat, guys? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ini sebelumnya karena waktu kita terbatas ya teman-teman, cuma sampai jam 11.40 ya harusnya ya, 11.40, tapi sebenarnya kalau bulan puasa tuh terreduce jadi 45 menit atau 40 menit gitu ya, saya lupa satu SKS-nya itu, jadi emang lebih cepat gitu ya harusnya selesainya. Saya sih targetin di 11.30 kita udah bisa selesai ya. Oke, yang pertama adalah di sini untuk reaktor jenis CSTR ya. Kita akan bahas bagaimana tampilannya ketika teman-teman nantinya akan bermain atau mengoptimasi reaktor jenis CSTR ini. Kalau tadi di pemetaannya reaktor CSTR ini kan masuknya adalah umumnya digunakan untuk jenis reaksi kinetik ya, ataupun reaksi berbasis simple rate dalam hal ini, seperti itu. Nah, untuk kasus yang ada di soal seperti itu ya, yang kasus sederhananya adalah di sini ada reaksi etanol ya, sama asam asetat ya, yang mana mereka berdua etanol sama asam asetatnya tentu dalam fase cair, seperti itu. Kemudian di sini reaksinya itu berjalan pada temperaturnya ada di sana 50, tekanannya 101 ya. Kemudian masuk dalam keadaan equimolar. Maksudnya apa ya equimolar itu, teman-teman? Apa makna dari kalimat equimolar ini? Setara bukan, Bu? Molnya sama, Bu. Setara? Apanya yang Molnya sama? jumlah molnya, Bu. Molnya sama, good, betul ya.
Yes, jadi di sini kan equimolar dengan laju alir 50 kmol per jam. Artinya adalah masing-masing itu sama gitu ya, laju alirnya sebesar 50 kmol per jam. Kemudian suhunya ya, suhu daripada reaktan tersebut kita atau umpannya, suhu di reaktor gitu ya. Di sini suhu operasi di reaktornya itu adalah di 20 derajat dan tekanannya adalah 110 kPa ya. Dalam hal ini teman-teman dapat satu kesimpulan bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan tekanan daripada masuk dan umpan masuk dan di reaktor seperti itu ya. Untuk yang 50 tadi itu kondisi operasi reaktor ya. Aduh maaf, ini saya ngeblank banget ya. Astagfirullah. 50 derajat dan 101 kPa itu adalah kondisi operasi di reaktor. Tapi umpan masuknya itu di suhu 20 dan tekanan 110 seperti itu ya. Jadi ada penurunan tekanan ya daripada umpan masuk dengan kondisi operasi reaktor. Ada delta P-nya. Ada pressure drop-nya. Kemudian diketahui juga desain dari reaktornya volumenya sebesar 3 meter kubik ya. Dan kita diberikan data laju reaksinya. Seperti itu kita di sini memiliki nilai K kecil ya, konstanta laju reaksinya. Kemudian kita punya nilai EA dan kita punya nilai K besar. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian dalam hal ini kita bisa masuk ke menu simulasi ya, teman-teman. Ini saya sudah buat supaya menghemat waktu sebenarnya ya. Khawatirnya tidak terbahas semua gitu kalau misalnya saya dari awal. Ya, tapi semoga bisa terikuti lah ya. Langkah pertama seperti biasa teman-teman kita masukkan komponen. Komponennya sesuai dengan yang ada di persamaan reaksi ya. Gitu ya, itu adalah acetic acid, kemudian etanol, etil asetat dan H2O ya. Ada 4 di sini komponennya. Tapi sebelum masukin komponen terlebih dahulu tadi apa? Kita harus menyetarakan ya reaksinya tersebut ya. Teman-teman sudah lihat coba di sini apakah sudah balance atau belum ya. Harusnya sih kalau dilihat dari nilai C-nya ini sudah balance ya. Kayak gitu. Nah, tapi nanti teman-teman bisa cek lah ya saat pengerjaan. Kemudian fluid package-nya di sini karena dia adalah fase cair ya. Jadi kita di sini pilih NRTL sebagai fluid package-nya. Untuk kemudian biasanya sebelumnya kalau untuk untuk kompresor dan pompa kita setelah menetapkan fluid package kita langsung ke simulation, tapi karena ini reaktor maka kita harus set reaction-nya dulu seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti pilihannya bisa add dulu di sini ya. Reaction set, ini step-nya. Kemudian pilih jenis reaksinya apa ya. Conversion, equilibrium atau yang mana. Ya, ini kan kita milihnya yang simple rate ya. Gitu. Jadi tinggal teman-teman klik untuk simple rate. Oke, ini kita hapus ya. Contoh aja tadi caranya gimana. Nah, ini setelah teman-teman klik simple rate tadi ya, maka teman-teman harus mengisi tampilan seperti ini ya. Jadi teman-teman define yang pertama tentu adalah komponennya apa aja, beserta koefisiennya seperti itu. Di sini sudah dipastikan balance karena balance errornya adalah 0 ya. Untuk kemudian adalah teman-teman lihat di sebentar, sabar. Untuk kemudian di sebelah kanan di sini ada basis yang harus kalian tetapkan ya. Di sini yang pertama basisnya itu apa? Nah, kita lihat di soal, yang diketahui di soal itu apa? Coba yang diketahui di soal. Di sini pilihannya kalau teman-teman lihat, kalau buka basis ya, pilihannya ada partial pressure, ada molar concentration, mass concentration, mole fraction, mass fraction. Nah, yang diketahui apa di soal? Coba teman-teman lihat. Nih soalnya. Apa yang diketahui di soal? Halo? Suara saya terdengar? Dalam kmol per jam, Bu.
Iya, kamol per jam kan ya. Jadi di sini karena yang diketahui di soal itu adalah laju alirnya dalam kilomol per jam, maka teman-teman dapat memilih basisnya adalah molar concentration, seperti itu ya. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman misalnya adalah yang diketahuinya itu dalam kilogram per jam misalnya gitu ya. Nah, maka teman-teman jangan milih molar concentration, tapi pilihnya adalah apa? Pilihnya adalah Mass concentration. Concentration. mass concentration. Good ya, seperti itu. Cara memilih basis. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus menetapkan siapa reaktan pembatasnya ya. Dalam hal ini kan asam asetat sama etanol ya membentuk etil asetat ya. Jadi yang menjadi base komponennya atau pembatasnya adalah asam asetat itu sendiri ya. Kemudian reaksinya berlangsung dalam fase cair. Untuk kemudian di sini teman-teman dapat memilih adalah basis unit. Nah, basis unit ini teman-teman milihnya gimana? Ya cukup kalian lihat, misalnya adalah di sini kan apa yang diketahui itu dalam kilomol ya lajunya gitu, laju molarnya. Untuk kemudian di sini teman-teman punya basis volumenya itu dalam meter kubik. Maka basis unitnya adalah kilogram mol per meter kubik seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Untuk kemudian teman-teman dapat memilih rate units-nya ya. Di sini rate units-nya memang kalau untuk di soal dia tidak diketahui ya satuan satuan waktunya seperti itu. Jadi teman-teman dapat memilih kilogram mol meter kubik bisa dalam bentuk hour ataupun second ya. Tapi di sini saya memilihnya adalah dalam bentuk second seperti itu. Oke, kemudian di sini seharusnya sih sebenarnya nantinya ketika teman-teman dalam pengerjaan disertai ya nantinya untuk satuannya tersebut, unitsnya. Kemudian setelah selesai dengan menetapkan basis dan rate unit, teman-teman bisa masuk ke menu yang di paling bawah yaitu adalah pengisian nilai nilai A, energi aktivasi, dan untuk forward dan reverse seperti itu. Untuk patokannya adalah di sini teman-teman, patokannya adalah equation help yang di bawah ya, equation help yang di bawah. Jadi teman-teman bisa berbasis ini dalam menentukannya. Di sini kan teman-teman lihat ada nilai K besar ya. Buat apa nilai K besar seperti itu ya? Nah di sini kan teman-teman punya nih hubungannya gitu ya bahwa len K besar itu sama dengan A apostrof gitu ya, A aksen ditambah B aksen per T dan lain sebagainya di sini. Seperti itu. Jadi nilai K besar ini teman-teman bukan berarti oh ini campuran kayaknya antara simple rate sama misalnya adalah equilibrium gitu. Nah, tidak ya, tapi di simple rate ini juga difasilitasi nilai kinetika ketika yang diketahui adalah tetapan kesetimbangan begitu ya. Dimulai dari yang forward dulu kita isi teman-teman. Di sini kita punya data nilai K sama dengan 1,206 kali 10 pangkat 6. E ya eksponen dari min E per RT, which is dari kalau misalnya kita melihat persamaan umumnya gitu ya bahwa K sama dengan K kecil sama dengan A dikali eksponen dari bla 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 itu, maka kita tahu angka 1,20 kali 10 pangkat 6 itu adalah sebagai nilai A-nya, seperti itu. Maka kita bisa masukkan di bagian forward reaction, nilai A-nya adalah 1,206 kali 10 pangkat 6. Seperti itu. Untuk kemudian yang di bawah adalah kita masukkan nilai EA-nya. Karena di sini sudah diketahui, diberikan informasi terkait nilai EA. Ya. Setelah itu kita beranjak ke menu yang reverse reaction gitu di sini. Karena apa? Karena di sini dia diberikan informasi nilai K besar ya. K besarnya itu adalah nilainya 4,5. Ya. Maka di sini kita masukkan ke persamaan len K sama dengan A apostrof ditambah B dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini kita punyanya nilai K, kalau misalnya kita mau masukkan nilai A-nya, maka kita harus ngelinin dulu gitu ya, ngeksponin dulu. Jadi si nilai A-nya itu sama dengan len daripada
K gitu. Makanya di sini teman-teman cari tahu dulu len daripada 4,5 itu berapa. Coba hitung. Len 4,5. Ada yang dapat lennya? Ini saya jangan dikacangin. Mentang-mentang saya nggak bisa lihat muka kalian nih, gara-gara saya full screen. Ada yang udah dapat berapa nilai len kayaknya? 1,5. Good ya. Jadi yang kita masukkan di sini hati-hati ya teman-teman ya. Yang kita masukkan di sini bukan berarti langsung nilai 4,5, tapi yang kita masukkan adalah len K-nya seperti itu. Ya. Karena kita mengacunya pada persamaan ini. Gitu. Kenapa Bu kok itu kita nggak isi sebagai B gitu ya? Kenapa kita isinya sebagai A gitu? Karena di sini lagi-lagi teman-teman tidak ada fungsi sufu ya. Jadi kita anggapnya B, C, dan D-nya adalah 0 gitu. Yang kita ambil adalah angka untuk huruf terdepannya, yaitu adalah sebagai nilai A seperti itu. Bisa dipahami sampai sini untuk penetapan nilai forward dan reverse ya? Bisa lanjut ya? Oke, kalau sudah selesai teman-teman, untuk reaksinya jangan lupa teman-teman klik ini, add to fleet package, seperti itu ya. Karena kalau misalnya teman-teman belum connect-kan ya, antara reaksi yang kita input dengan fleet package yang kita pilih, maka dia itu masih kuning biasanya, seperti itu. Jadi, teman-teman add set to fleet package dulu, baru nanti dia bisa hijau. Ya, setelah di bagian ini dipastikan hijau, baru kita beranjak ke menu simulasinya, seperti itu ya. Oke. Kemudian di menu simulasi di sini kita input feed-nya seperti itu ya. Karena di sini ada dua reaktan dan dua-duanya berfase cair seperti itu teman-teman. Dikhawatirkan ketika langsung dicampur itu akan terjadi reaksi gitu ya sebelum di reaktor, maka kita pisahkan ya feed etanol dan acetic acid-nya kita masukkan one by one gitu ya ke dalam reaktornya. Dalam hal ini etanol punya stream sendiri gitu ya. Di sini kita isi dengan kondisi operasi sesuai pada soal ya. Temperaturnya masuk di 20 derajat, kemudian tekanannya di 110 derajat dan molar flow-nya adalah 50 kg mol ya. Kemudian kita isi komposisinya. Komposisi di sini asumsi ya ini ya gitu. Tidak terjadi sebenarnya kalau di aktualnya nggak mungkin ya 100% gitu komposisi dari senyawa, tapi ya untuk kemudahan proses jadi kita define aja dia sebagai 100% hanya etanol ya, tidak ada impurities. Kemudian begitupun kita lakukan untuk acetic acid di sini kita define, temperaturnya tadi 20, tekanannya adalah 110 dan molar flow-nya adalah 50 ya. Untuk kemudian di bagian komposisi di sini kita yang set satunya adalah di acetic acid seperti itu ya. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan stream-streamnya gitu ya di bagian desain reaktornya, inletnya kita pilih ada asam asetat dan etanol. Untuk kemudian di sini jangan lupa kita define karena di sini teman-teman bisa lihat di soal ada perubahan temperatur seperti itu ya. Jadi dari 20 gitu ke ini bukan cooling water lah ya, steam berarti ya. Karena dari ya oke. Error guys, punten. Maafkan. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman udah define di sini ya, ada perubahan tadi ya, ada perubahan temperatur seperti itu, maka teman-teman dapat mengisi nih
stream energinya seperti itu ya. Jangan lupa untuk kemudian setelah mengisi stream inlet dan energi, teman-teman define juga keluarannya seperti itu ya. Keluarannya di sini kalau untuk CSR walaupun misalnya adalah keluaran teman-teman hanya liquid gitu ya yang diharapkan, tapi kita harus mengisi dua-duanya gitu ya untuk vapor product dan liquid product seperti itu. Kemudian di bagian kita ke bagian reaction dulu gitu ya. Di sini kalian masukkan ya set reaction yang sudah kita buat tadi di bagian properties untuk kemudian nanti teman-teman dapat melihat dalam hal ini adalah untuk komposisinya seperti itu ya di bagian worksheet nanti yang dihasilkan ya. Tapi ini karena error saya punten ya, saya close dulu deh. Saya close dulu supaya nanti kita wadaw. Kebanyakan saya buka. Sebentar ya guys. Saya buka Aspen saya dari awal lagi dulu. Kalau kalian mau sambil nyoba, silakan sambil coba aja supaya maksudnya adalah teman-teman nantinya bisa berlatih seperti itu ya. Ketika nanti di bagian optimasi teman-teman sudah familiar dengan tools-toolsnya di masing-masing jenis reaktor itu sendiri. Seperti itu. Bentar ya guys. Oke, saya share screen lagi ya. Sudah muncul sekarang? Udah kelihatan belum? Ya. Sudah, Bu. Alright. Oke, kita tadi lanjutkan dari desain reaktor ya. Di sini teman-teman setelah teman-teman masukkan ya tadi stream inlet, energi dan juga outletnya, teman-teman bisa memasukkan nilai delta P di sini ya. Jadi data daripada desainnya di sini kan dikatakan bahwa keluaran operasinya itu di 101 ya, sedangkan umpannya di salah 10, berarti kan ada pressure drop di sana sebesar 9 kPa ya. Maka di sini teman-teman input nilainya. Setelah itu teman-teman define volumenya juga ya. Di sini diketahui volume reaktor adalah 3 meter kubik ya. Kalian bisa input di sini. Kemudian setelah itu kalian ke menu reaction ya. Di sini kalian set reaksinya untuk kemudian nanti teman-teman dapat cek di sini ada reaction heat ya. Reaction heat di sini menunjukkan apa teman-teman? Reaction heat minus 1,5 itu menunjukkan apa? Minus 1,5 kali 10⁴ itu? Angka apa itu? Entalpi, Bu. Ya, entalpi apa?
Ya, menunjukkan reaksinya eksotermis ya. Itu adalah entalpi standar ya, karena di situ reaction heat 25 derajat Celcius ya. Jadi ketika misalnya adalah teman-teman mau lihat ini sebenarnya reaksinya ekso atau endo gitu ya, maka teman-teman dapat melihat dari reaction heat-nya gitu dalam hal ini. Oke, kemudian makanya ada perubahan suhu ya dari 20 ke 50 seperti itu ya. Kemudian setelah itu teman-teman dapat melihat berapa sih konversinya ya daripada reaksi ini seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat aktual conversionnya itu di bagian result, yaitu adalah di angka 63,79 seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau lihat komposisi daripada produk yang dihasilkan, teman-teman dapat ke menu komposisi ya, di sini dapat dilihat berapa banyak misalnya adalah etil asetat yang terbentuk ya daripada reaksi tersebut. Oke, ini untuk CSTR ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ke jenis reaktor yang kedua ya, yaitu adalah PFR. Tapi sebelum itu kita akan lanjutkan cek kehadiran ya. Nanti habis buka naik lagi. Oke, Tresya. Tresya hadir? Halo Tresya. Hadir, Bu. Hadir. Ulil? Hadir, Bu. Oh, jam berapa ininya? Hadir Ibu. Kasih pilih ya. Hadir Ibu. Rizky? Hadir, Bu. Hanifah? Hadir, Bu. Arifino? RB. Hadir Bu. RA. Surya? Hadir, Bu. Ya. Ronaldo? Hadir Bu. Perintaza? Apa? Hadir, Bu. Enggak. Liza? Enggak bisa on cam laptopku. Hadir Ibu. Komang? Aku mau makan apa? Hadir, ya? Bu. Raike? Hadir, Bu. Awang? Hadir, Bu. Asep? Hadir Bu. Hanif? Hadir Bu, hadir. Dela? Hadir Bu. Lutfi? Hadir, Bu. Divya? Hadir Bu. Reza? Hadir, Bu. Amel? Hadir Bu. Anissa? Hadir Bu. Rara? Azhara? Hadir, Bu. Dea? Hadir Ibu. Desria? Hadir, Bu. Yuelia? Hadir Bu. Oke, itu dulu. Kita lanjutkan. Kita lanjut sekarang ke jenis reaktor yang kedua, yaitu adalah PFR ya teman-teman. Oke, sudah muncul screen-nya di layar kalian? Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi yang jenis reaktor kedua adalah PFR, yang mana masih sama seperti tadi, basisnya adalah pakai jenis reaksi kinetik gitu ya, atau simple rate lah itu, kinetic base. Nah, dalam hal ini kita punya contoh soal di mana ada reaktan ya, ada reaktan, satu reaktan berubah jadi produk ya. Di situ didefinisikan sebagai feed stream-nya adalah cheese 2 butan. 100% cheese 2 butan. Murni ya cheese butannya. Flow rate-nya adalah 1 kg mol per hour ya, tekanannya 10 bar dan temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Nah,
Kemudian di sini dia karena PFR itu adalah bentuknya cup ya, seperti itu teman-teman. Jadi diberikan keterangan bahwa dia itu single cup reaktor, diameternya adalah 2 inci, kecil juga ya. Oke, nah yang ingin dicari sebenarnya berapa sih panjang daripada cupnya agar supaya seperti itu mencapai konversi reaksinya itu adalah 90%. Itu sebenarnya yang ingin dicari tahu gitu ya. Nah, sebelum ke sana pertanyaannya adalah ini reaktannya adalah cis 2 butan. Nah, produk yang dihasilkan ini apa? Ayo. Ini kita nggak dikasih informasi apapun nih di soal. Produknya apa yang kebentuk. Tapi kita harus define di komponen list. Apa produknya itu? Trans 2 butan. Ya, betul. Ya, kalian jangan melupakan di kimia dasar ya kayaknya ya. Kalian belajar soal cis trans. Apa itu cis? Apa itu trans? Cirinya cis sama trans? Kalau setahu saya, kalau cis itu dia komponennya itu berseberangan, bukan berseberangan Bu, kayak sejajar gitu. Kalau trans itu dia bersilangan gitu. Oke, ini siapa yang jawab? Ronaldo Bu. Oh, Ronaldo. Ya, punten, saya tidak bisa melihat layar, jadi saya tidak bisa identifikasi suara siapa. Oke, Ronaldo, thank you ya. Jadi betul seperti jawabannya Ronaldo, ini cis karena dia yang senyawa sejenisnya itu dia sejajar seperti itu, tapi produknya dia membentuk trans gitu ya, karena berlawanan ya senyawa yang identiknya seperti itu. Oke, jadi di sini kita masukkan komponen listnya, nggak bisa klik. Oke. Ya, jadi kita masukkan komponen listnya untuk komponen cuma 2, ada cis 2 butan dan trans 2 butan. Untuk kemudian fluid package-nya di sini kita pilih NRTL seperti itu. Kemudian kalian bisa masuk ke menu reaction setelahnya. Ya, di sini kalau kita lihat teman-teman, kalian dapat memilih bentuk reaksinya adalah apa? Kalau dari data yang diketahui. Kalau dari data yang diketahui, kita dapat memilih kinetik lah ya. Aduh, kalian kalau diem saya jadi gemes, jadi saya langsung jawab sendiri aja. Ini keterangannya adalah first order kinetic reaction ya. Jadi kita bisa pilih kinetik sebagai reaksinya yang mau kita gunakan seperti itu. Wadaw. Alright. Oke, sekarang kita bermain dengan jenis reaksi kinetik ya. Kalau tadi sebelumnya simple rate, sekarang kinetik. Nah, teman-teman seperti langkah yang sama yang tadi kita lakukan bahwa kita define stoichiometrinya ya sama-sama 1 ya koefisiennya untuk produk dan untuk reaktan. Untuk kemudian forward ordernya 1 teman-teman isi untuk cis butan ya yang ke pembentukan produk, dan yang reverse-nya teman-teman isi trans sebagai ordernya. Kemudian kalian pilih basisnya. Di sini lagi-lagi yang diketahui adalah berbentuk flow rate dalam kilomol ya. Jadi teman-teman bisa pilih basisnya adalah molar concentration. Untuk kemudian di sini base komponennya tentu karena cuma 1 ya reaktannya pasti si cis gitu ya. Dan fase reaksinya adalah liquid. Gitu. Kemudian di sini basis dan rate unitnya sama kayak tadi ya caranya, tapi di sini untuk rate unitnya karena diketahui nilai K-nya itu dalam satuan second, maka teman-teman ini pasti memilih adalah yang kilogram mol per meter kubik second seperti itu. Ya. Kemudian diketahui nilai RA-nya ya. Di sini nilai RA-nya 0,003833 ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja sebagai nilai A gitu karena di sini kita tidak mengetahui data apapun gitu.
Sorry, ini nilai K ya, bukan nilai RA. Maaf. Ini persamaan RA-nya, ini nilai K ya. Jadi karena tidak ada yang kita ketahui gitu ya, pun nilai B-nya, nilai pangkat dari temperaturnya, maka kita auto input itu sebagai nilai A dan kita define nilai E dan B-nya sebagai 0 seperti itu atau MT. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Alright. Oke, setelah selesai, lagi-lagi teman-teman silahkan konekkan reaksinya ke Fleet Package untuk kemudian teman-teman bisa beralih ke menu simulation, gitu ya. Di sini kita punya satu buah saja fitnya ya, karena cuma cheese doang materialnya. Kemudian temperaturnya kita sesuaikan. Di sini temperatur 25, pressure 10, molar flow-nya 1 kg mol per hour. Oke. Setelah mengisi umpan, ini komposisi ya, komposisi 1 ya di sini karena cuma 1 doang dan kita adjust dia sebagai 100%. Kemudian kita masuk ke menu reaktornya, kita di input seperti biasa ya, inletnya, energinya dan outletnya seperti itu. Jadi berbeda dengan tadi untuk STR itu dia punya 2 ya outletnya, jadi keluaran atas, keluaran bawah. Kalau untuk PFR ini dia hanya 1 gitu keluarannya ya, seperti itu. Kemudian kita bisa ke menu reactions. Di sini ya teman-teman kita set reaksinya gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa ke menu parameters. Di sini nggak ada yang harus kita isi. Kenapa? Karena di sini dia tidak menunjukkan adanya perubahan tekanan gitu ya. Jadi kita define dia sebagai reaksinya adiabatik seperti itu. Ya. Untuk kemudian adalah kita di sini kan pertanyaannya berapa panjangnya ya untuk mencapai konversinya itu adalah 90%. Maka kita masuk ke menu rating ya di sini. Jadi di sini di menu rating kita dapat memasukkan nilai panjang dan diameter daripada cupnya seperti itu ya. Di sini diameternya sudah diketahui ya di soal bahwa diameternya adalah 2 inci seperti itu. Ya. Nah, yang belum diketahui adalah panjangnya. Jadi coba kita sembarang deh, misalnya kita input di 10 misalnya kayak gitu ya. Nah, ini berapa gitu konversinya. Wah, lebih ya gitu ya, 93% gitu. Kalau misalnya tadi di 5 kegedean deh, misalnya 10 panjangnya. Di 5 berapa gitu. Di sini, kalau 5 masih belum nyampe di 73 gitu. Nah, tapi kan capek ya teman-teman ya kalau misalnya harus satu-satu kayak gitu ya, ngecekin gitu kan. Nah, untuk lebih mudah sebenarnya kita bisa minta tools daripada Aspen HiSys yang menyediakan tools adjust seperti itu ya. Di sini kita bisa pakai bantuan saja dari sistem adjust yang ada di Aspen ya. Jadi di bagian adjust ini nanti kita masukkan yang di adjust tuh apa tadi teman-teman? Siapa yang mau kita ubah-ubah tadi angkanya? Ayo. Tadi yang mau diubah-ubah apa? Panjang siapa? Si panjang? Cupnya, pipanya. Apa Panjang yang itunya, betul. Ya, jadi teman-teman pilih objek alatnya itu adalah reaktor. Di sini kan nama reaktornya adalah PFR 100. Kemudian kalian masuk ke variabelnya adalah tube length di sini ya, panjang cup. Seperti itu. Untuk kemudian target variabelnya siapa? Yang akan kita setting nilainya siapa? Tentu adalah nilai aktual konversi daripada reaktornya. Ya, jadi objeknya sama, reaktor juga. Di sini kalian pilih actual conversion. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini specify targetnya berapa? Kita bisa adjust. Kita bisa masukin. Kita maunya nilainya maka di sini teman-teman
meter ini teman-teman bisa mainkan step size-nya ya. Di sini step size-nya kenaikannya tiap berapa gitu yang mau dicek. Misalnya tiap 0,1 deh, karena kayaknya cukup signifikan gitu ya di 0,1 meter perbedaannya. Terus iterasinya mau berapa? Misalnya di 100. Kayak gitu ya. Jadi sampai 100 kali dia trial gitu ya si aspennya, iterasinya. Kita start, ini agak butuh waktu yang lama memang biasanya sampai dia nantinya menemukan gitu ya. Biasanya akan kuning dulu not solve, nanti dia akan hijau ketika dia sudah selesai prosesnya seperti itu. Untuk iterasi, kan tadi iterasinya agak banyak ya gitu. Jadi memang agak membutuhkan waktu seperti itu ya. Nanti ketika sudah selesai di-define biasanya akan langsung muncul seperti itu ya. Akan langsung muncul berapa sih yang dihasilkan seperti itu untuk panjangnya gitu ya. Ketika adalah yang ingin kita ketahui, atau misalnya kita di sini 0,5 deh. Ya ini kalian main-mainin aja ya gitu supaya teman-teman supaya teman-teman bisa tahu. Waduh, ini agak error guys. Punya saya agak error. Tapi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa coba pakai adjust. Tapi nanti ketika optimasi sebenarnya kita pakainya bukan sistem adjust ini ya. Tapi nanti kita pakainya adalah yang jenis case study seperti itu ya. Kalau untuk optimasinya. Jadi bisa dua. Kalau misalnya adjust ini sebenarnya bedanya apa sama case study? Kalau adjust ini dia itu Kalau adjust ini dia itu menginformasikannya adalah specify target gitu. Jadi lebih ke yang mau dicapai berapa nih angkanya. Nah, dia akan memberikan perhitungan. Kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk case study, dia itu lebih digunakan ketika kita mau tahu gimana sih hubungannya gitu ya, gimana hubungan variabel X terhadap Y misalnya adalah bagaimana hubungan antara panjang cupnya terhadap si konversi reaktor seperti itu ya. Jadi itu nanti baru kita bisa adjust seperti itu dalam hal ini ya. Saya di sini 8 deh gitu ya. Kita mainkan apakah sudah masuk gitu ya. Oh, ternyata mepet gitu ya, hampir 90% ya. Sorry ya tadi adjust-nya agak error, tapi ya konsepnya seperti itu untuk menggunakan adjust ya. Cuma emang ya karena iterasinya tadi banyak ya gitu, bisa sampai 1000 ini di karena ya, masih sorry. 3 terakhir, ya Allah banyak juga nih. Oke, kita lanjutkan ya karena waktunya ternyata sedikit lagi yang tersisa dan masih 3 reaktor yang belum terbahas. Oke, kemudian di sini ada conversion reaktor ya. Jadi untuk conversion ini teman-teman kita punya kasus ada pembakaran siapa ini gas apa CH4? Metan. Metan. Ya, gas metan ya. Jangan sampai teman-teman nggak tahu ya, sedih loh. Kemarin tuh anak semester 3 dikasih soal gas metan apa rumus kimianya tuh pada nggak tahu gitu ya, banyak yang nggak tahu. Oke,
Oke, di sini ada gas metan yang dibakar ya, yang dibakar dengan yang pertama dia pembakarannya sempurna seperti itu ya, yang atas tidak sempurna, yang bawah pembakarannya sempurna. Kemudian di sini dia punya dua konversi yang masing-masing, yang reaksi pertama itu konversinya 40%, yang reaksi 2 60% ya. Di sini juga tersedia data stream feed-nya ya, feed 1 maupun feed 2 sudah disediakan ya. Jadi kita bisa langsung saja memasukkan komponennya seperti itu teman-teman. Di sini komponennya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, 5 ya, 6 sama nitrogen ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah di sini ada air ya. Jadi udara yang dimasukkan itu bukan oksigen murni tapi udara ya. Makanya di sini di bagian feed 2 kondisinya adalah udara. Ya Robbi ya Karim. Adalah udara dengan di sana terkandung nitrogen 79% dan H2 21%. Kok H2? Oh 2. Punten ya. Alright. Oke, kemudian setelah teman-teman masukkan komponen, di sini ada flip package ya, kita pilih Peng Robinson ya, karena di sini dia fasenya gas juga gitu ya, perkiraan kita reaksikan sama gas alam. Kemudian di sini reaksinya, nah berbeda dengan case yang sebelumnya, tadi kan cuma satu tuh reaksinya, nah sekarang kita punya dua reaksinya, jadi kita harus input satu-satu ya. Kita add reaction dulu untuk reaksi 1, di sini kita masukkan komposisinya ya, ada metan, oksigen, CO dan hidrogen. Kemudian di sini stoikiometrinya juga sesuai dengan yang tertera pada soal ya. Kemudian di sini basis komponennya ada metan dan fase reaksinya adalah dalam vapor ya, dalam gas. Kemudian kita masukkan di C0 ini adalah konversinya berapa. Seperti itu. Cukup cukup simpel sebenarnya yang harus dimasukkan datanya dan diulang untuk reaksi yang kedua juga sama. Seperti itu tampilannya. Setelah selesai di set to flip package, kita masuk ke menu simulasi ya. Di menu simulasi ini kita masukkan dua stream ya, ada stream metan dengan komposisi dan keadaan yang sesuai dengan soal ya. Temperatur 25, pressure 2 bar, molar flow-nya 100 kg mol per hour. Kemudian air-nya, udaranya ini temperatur 25, tekanan 2 bar, molar flow-nya 260 ya. Kenapa? Karena lebih besar. Kenapa dibuat excess? Karena ya umumnya memang reaksi pembakaran itu dibuat berlebih seperti itu udaranya, karena juga yang berperan kan oksigen ya, yang ada di yang berperan di reaksi oksigen, sedangkan lebih banyak komposisi nitrogen gitu ya, di sana 79% gitu dalam hal ini. Jadi dipastikan reaksi pembakaran yang pakai udara itu akan dia excess seperti itu ya. Jadi jauh lebih besar daripada metan. Kemudian setelah itu kita masuk ke reaksi ya. Di sini teman-teman setelah mendefine ya inlet outletnya, di sini kita adjust dia sebagai adiabatic reaction ya, tidak ada perpindahan energi. Untuk kemudian kita set di sini reaksinya seperti itu. Set 1. Kemudian untuk tahu berapa sih nilai konversinya, teman-teman bisa ke menu result ya di sini. Walaupun tadi ya kita lihat sebenarnya di awal di bagian reaksi itu kita define untuk reaksi 1 itu 40%, untuk reaksi 2 itu 60% seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ternyata nilai aktual konversinya ya, secara aktual itu tidak sampai nilai tersebut ya, tidak sampai nilai 40 dan 60. Jadi di bawah ya, which is yang 40 dan 60 itu menunjukkan konversi tertingginya, maksimalnya yang bisa dicapai gitu. Tapi dengan keadaan di umpan seperti itu, keadaan di umpan dan dengan desain reaktornya, maka apa yang tercapai itu reaksi 1 cuma 27,3 konversinya, dan untuk reaksi 2 cuma di 40,95. Seperti itu ya dalam hal ini.
Oke, kemudian kalau kalian mau lihat yang dihasilkan, komposisi yang dihasilkan, produk yang dihasilkan, teman-teman bisa ke menu worksheet dan dilihat di bagian composition. Seperti itu prinsipnya untuk reaktor konversi. Ada yang mau ditanyakan untuk reaktor konversi? Ini saya kenalkan menu-menunya aja ya. Oh, kalau misalnya mau lihat konversi itu di mana ya? Kalau misalnya mau lihat hasil yang dicapai itu di mana seperti itu ya. Jadi nanti ketika di bagian optimasi teman-teman sudah tahu dan bisa mencari dengan cepat gitu ya toolsnya ada di mana posisinya. Oke, cukup untuk conversion reactor. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ya Allah saya ngerap banget deh. Aman ya? Coba kasih reaksi sih, saya nggak tahu deh. Muncul nggak ya kalau ngasih reaksinya? Apa nggak kelihatan ya dari tadi ya? Saya harus kayak gini ya kayaknya ya. Tapi nggak bisa guys, soalnya oh iya. Soalnya tuh ini ya, dua-duanya kepake layarnya. Oke lah, kita lanjut ya ke reaktor berikutnya yaitu adalah equilibrium reaktor. Cepet aja lah ya guys ya untuk equilibrium ini. Wait, oke. Untuk equilibrium kita di sini punya sintesis gas gitu ya. Jadi sintesis gas from natural gas gitu. Jadi menghasilkan sintesis gas hidrogen gitu ya dalam hal ini dari bahan bakunya adalah metan atau gas alam ya. Di sini kita ada dua reaksi ya. Kalau kalian lihat di sini reaksinya reaksi seri atau paralel? Reaksinya seri atau paralel teman-teman? Ayo. Seri nggak? Seri, Bu. Seri. Seri itu berarti gimana? Reaksi satu dulu berjalan, baru reaksi dua bisa berjalan gitu? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa kalian mengatakan ini reaksi seri? Karena reaktornya cuma satu, Bu. Karena reaksinya cuma satu. Kumaha? Reaktor. Kayaknya reaktornya cuma satu. Selesai itu, Bu. Oke, gitu. Oh, ada Hasbi dan Agria di Resen. Oh, saya baru bisa lihat. Iya, Hasbi gimana boleh? Agria nanti melengkapi. Jadi gini Bu, kenapa reaksinya seri itu karena kan di sini ada dua reaksi Bu, ada reaksi antara metan sama H2O menghasilkan CO dan hidrogen dan juga reaksi CO dengan H2O. Jadi reaksinya ini kenapa reaksinya berjalan seri? Karena reaksi kedua CO plus H2O itu produknya reaktannya itu dari reaksi kedua itu didapatkan dari produk reaksi ke satu Bu. Oke, alright Hasbi ya, thank you. Betul ya tadi seperti yang dikatakan oleh Hasbi bahwa di sini ciri-cirinya adalah reaktannya ya, reaktan daripada reaksi 2 itu merupakan adalah produk dari reaksi 1 ya, which is dia dinamakan apa? Si CO ini dinamakan apa? Senyawa apa? Senyawa Agri Raisen kan? Namanya apa Nuk? Si CO ini Nuk? Senyawa inter apa? Internasional. Inter apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Intermediate. Ayo. Coba saya mau nyari siapa ya yang saya tunjuk. Alia. Halo Alia. Iya, Bu. Wadah. Oh iya, Bu. Apa Alia? Senyawa apa itu namanya? Al. Senyawa apa, Al? Oke, karena pada lupa ya udah saya kasih tahu aja. Dah siapapun yang raise hand telat ya, senyawa intermediate ya gitu. Oke, jadi senyawa antara gitu ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia mah senyawa antara gitu. Jadi kehadiran senyawa antara ini menunjukkan bahwa reaksi ini berjalan secara seri gitu.
Oke, kemudian di sini teman-teman kita ingin memilih jenis reaksinya itu adalah equilibrium reaction seperti itu ya. Tapi kita nggak punya data apapun terkait persamaan kesetimbangannya. Maka di sini disarankan untuk menggunakan ya udah deh pakai energi Gibbs standarnya aja gitu perhitungannya kayak gitu ya. Dan kondisi umpannya dan lain sebagainya sudah tertera semua di soal gitu ya. Tinggal kita input ke dalam simulasi gitu ya. Di sini ya dari komponen ya seperti biasa, kemudian fluid package-nya kita bisa pilih Peng Robinson, lagi-lagi kita bermain dengan gas alam soalnya. Kemudian untuk reaksinya ada 2 di sini. Reaksi yang pertama kita bisa input metan, H2O, CO, hidrogen seperti itu. Kemudian reaksi sudah setimbang ya ini teman-teman. Basisnya kita pilih activity di sini karena kita pakainya adalah free Gibbs energy seperti itu ya. Tidak ada data yang kita miliki. Kemudian fasenya berlangsung secara gas. Kemudian untuk reaksi kedua juga kita lakukan hal yang sama ya. Jangan lupa di menu KIK ini kita pilih dia source-nya adalah Gibbs free energy. 10 sampai 11.40. Oke, setelah di attach to fluid package, kita ke menu simulasi dan kita input ya seluruh streamnya sesuai dengan soal. Di sini untuk stream yang pertama ada metan, ya metannya itu temperaturnya 400 dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan arahan pada soal ya, molar flow-nya adalah 90. Kemudian stream yang kedua ini pemanasnya ya atau steam di sini. Steamnya itu dia di temperatur kok pemanas ya. H2O-nya ini dia bentuknya steam ya di sini teman-teman. Jadi dia masuk dengan keadaan 280 derajat, pressure-nya 34 dan molar flow-nya 235 ya. Tadi kita buat excess seperti itu. Kemudian setelah itu kita define di bagian reaktor untuk stream inlet energi dan stream outletnya. Untuk equilibrium ini sama seperti conversion reaktor tadi ya, jadi harus ada produk atas dan produk bawah seperti itu definisikan. Kemudian kita masuk ke menu reaction ya, di sini kita bisa set reaction-nya. Kemudian kita di menu rating ini sebenarnya tidak perlu mengisi tidak apa-apa ya, karena juga tidak diberikan informasi terkait desain reaktornya, volumenya dan lain sebagainya tidak diketahui. Jadi kita bisa kosongkan saja, dia tetap bisa berjalan gitu ya. Oke, kemudian kita juga tidak punya data apapun terkait pressure drop dan lain sebagainya, sehingga kita kosongkan ya. Kita tinggal lihat saja di sini berapa sih misalnya adalah konversi yang dihasilkan ya. Di sini terkalkulasi bahwa nilai konversinya adalah di 78,59 dengan kondisi seperti pada soal seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita mau mau menaikkan nilai konversinya, maka kita harus paham apa saja yang harus kita yang akan bisa kita optimasikan seperti itu ya, kondisi operasinya. Tapi kita bahasnya nanti saja di pertemuan berikutnya ya. Dan ketika teman-teman mau lihat komposisi keluaran produknya, teman-teman bisa lihat di bagian worksheet di composition ya. Di sini terlihat bahwa yang terbentuk produknya itu lebih besar di hidrogen ya, karena kedua reaksi tersebut kan menghasilkan hidrogen ya, reaksi 1 dan 2 seperti itu ya. Oke, ini adalah untuk jenis reaktor equilibrium. Kemudian yang terakhir kita masuk ke Gibbs reaktor ya. Target saya 11:30 kelar, ternyata tidak kelar guys, mohon maaf. Tadi kita mulainya telat kan ya. Oke, kita masuk ke kasus yang terakhir. Di sini ada Gibbs reaktor ya teman-teman. Yang mana di sini kita punya kasusnya itu adalah produksi amonia ya. Produksi amonia dengan bahan bakunya adalah nitrogen dan hidrogen. Kemudian di sini kita diminta untuk pakai jenis fluid package-nya adalah Peng Robinson. Oke,
Kemudian kita masukkan di sini ya list komponennya cuma 3 ya, nitrogen, hidrogen, sama amonia. Kemudian fluid package-nya kita pilih Peng Robinson. Di bagian reaction kita pilih reaksinya itu adalah equilibrium. Ya, di sini kita nggak punya data apapun ya guys terkait kesetimbangannya seperti itu ya. Jadi seperti biasa kita juga pilih yang Gibbs free energy ya, karena kita tidak punya data apapun. Ya, selain itu PR-nya kalau misalnya ada soal seperti ini adalah teman-teman harus merumuskan reaksinya gimana gitu ya. Kan di sini ada N2 plus H2 jadi NH3 gitu ya. Tapi kan teman-teman di sini berarti harus define berapa koefisiennya masing-masing reaksinya gitu, karena tidak diberikan informasi itu di soal ya. Jadi tolong dasar-dasar kimianya teman-teman jangan lupakan ya untuk bisa merumuskan berapa nilai konstanta koefisiennya. Oke, di sini setelah dihitung ya, jadi hidrogennya itu 3/2 seperti itu ya, kemudian nitrogennya 1/2 dan amonianya 1 untuk koefisiennya, balance error-nya 0 ya. Atau kalian coba kalau kalian merasa ini kayaknya reaksi umum, coba deh saya minta bantuan di library. Nah, di sini ada sih sebenarnya untuk reaksi pembentukan amonia ya. Tapi ya nggak semua reaksinya ada di situ gitu ya. Jadi kayaknya kalian perlu memang mengingat kembali aja gitu ya bagaimana cara untuk menyamakan persamaan reaksi. Kemudian di sini kita pilih basis ya. Di sini fasenya juga kita justifikasi. Untuk kemudian kita masuk ke menu simulasi selanjutnya. Oke, di menu simulasi ini lagi-lagi kita masukkan feed-nya, kondisinya itu adalah 100 kg mol per hour, 1 atmosfer, dan temperaturnya 50 Celsius. Oke, setelah itu komposisinya kita pilih di sini half 50-50 ya, jadi 50 nitrogen, 50 oksigen, seperti itu. Kemudian kita ke menu reaktor Gibbs-nya sekarang. Di reaktor Gibbs ini bisa justifikasi di bagian desain ya, inlet energi dan keluaran vapor serta liquidnya. Kemudian di menu reaksi kita pilih reaktor tipenya ini Gibbs reactions only ya, karena kita tidak punya nilai tetapan kesetimbangan yang diketahui pada soal, seperti itu, jadi milihnya yang atas ini. Kemudian di menu rating kita nggak perlu isi apa-apa karena soalnya sangat minimalis ya, kita tidak diberikan informasi apapun. Oke, yang berbeda adalah di sini teman-teman, kalau untuk Gibbs reaktor itu dia tidak memperlihatkan nilai konversi di bagian detailsnya ini ya, gitu, karena basisnya kan tadi ya kesetimbangan gitu. Jadi tidak ada keterangan konversinya di sana ya. Kalau kalian mau lihat komposisi produk yang terbentuk, kalian bisa lihat di sini seperti itu ya, bahwa amonianya kebentuk sama di liquid dan juga di vapor kondisinya kalau di kondisi saat ini. Seperti itu teman-teman ya, teman-teman juga nanti bisa mainkan liquid levelnya ini kalau memang di soal diketahui gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak diketahui ya bisa diabaikan saja seperti itu. Oke, alhamdulillah selesai untuk studi kasusnya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk studi kasus teman-teman? Saya stop sharing ya. Kenapa saya stop sharing? Ada yang mau ditanyakan untuk studi kasusnya? Aman lah ya. Udah dapet kan ya di PSP, maksudnya adalah lagi-lagi tadi saya katakan bahwa ini kita review aja sebenarnya ya teman-teman, review dalam rangka mengingatkan kembali seperti itu ya, materi yang mungkin telah teman-teman dapatkan saat di PSP ya, sehingga harapannya saat optimasi nanti di bagian reaktor kita bisa lebih cepat gitu, karena bisa jadi nanti pas optimasi kita akan menurunkan
kalau tadi kan enak ya, kita tinggal masukin aja tuh nilai, misalnya kalau ada kinetika gitu ya, kita masukin aja nilai K-nya langsung gitu. Bisa jadi nanti ketika kita simulasi optimasi atau misalnya saat ujian nanti teman-teman harus menurunkan dulu gitu bagaimana nanti diperoleh nilai persamaan kinetikanya seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman sambil hadirkan juga ingatan kalian terkait mata kuliah kinetika reaksi dan katalisis seperti itu ya, agar lebih lancar kita nanti pengerjaannya ya di bagian simulasi pada pertemuan selanjutnya atau di bagian ujian kalian nanti seperti itu. Yang mau ditanyakan ada tugas ya teman-teman. Tapi sebelum ke tugas kita akan fiksasi, enggak ding, bukan fiksasi. Kita akan cek kehadiran lagi ya di akhir. Lanjutin ya tadi kelas RBT sampai Rio. Oke. Mana Rio? Kelas RB bukan sih? Anindya. Hadir, Bu. Halo Anindya. Rani. Hadir, Ibu. Rifando. Hadir, Bu. Delvi. Delvi. Delvi tidak hadir kah? Bagus. Hadir, Bu. Nur Amelia. Hadir, Ibu. Ferdi. Hadir, Bu. Robani. Hadir, Bu. Sandi. Hadir, Bu. Sandi. Hadir, Amedeo. Bu. Iya. Amedeo Hadir, ya Bu. raise hand. Rika. Hadir, Bu. Barus. Hadir, Bu. Ya, Alhuda. Hadir, Bu. Erlina Yunita. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Aktira. Hadir, Bu. Agri. Hadir, Bu. Lawora. Tidak ada. Hasbi. Hadir, Bu. Ya. Amar. Hadir, Bu. Amar. Oke, Grace. Hadir, Bu. Oke, kemudian tadi kelas RC sampai Riva. Bona. Nggak ada. Maya. Oh, ada Bona. Maya yang nggak ada. Oke. Arya. Hadir, Bu. Cici. Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Baihaki. Nggak ada. Ical. Hadir, Bu. Elvin. Hadir, Bu. Adel. Hadir, Bu. Oke, Shelty. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Egif. Hadir, Bu. Rara. Arnila. Oke, Aiman. Hadir, Bu. Oke, Mahesa. Nggak ada. Viola. Hadir, Iyo. Bu. Oke, Melanie. Hadir, Mei. Ibu.
Oke, Zakia. Hadir, Bu. Irma. Hadir, Ibu. Martin. Hadir, Bu. Nando. Hadir, Bu. Iya. Setia. Hadir, Bu. Jimny. Hadir, Bu. Oke. Kemudian kelas RA tadi sampai Yuelia. Yasi. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Welan. Hadir, Bu. Joshua. Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Arianti. Hadir, Ibu. Nurul. Hadir, Bu. Edo. Hadir, Bu. Sri. Hadir, Bu. Eva. Hadir, Ibu. Ivan. Kuliah daring aja nggak datang. Kayaknya dia nggak masuk grup juga deh. Ada. Andika. Andika. Andika masuk grup Optima sih nggak ya? Guys? Jangan-jangan nggak dapet info dia. Irun. Irun. Hadir, Bu. Ya, Alia. Hadir, Bu. Maulida. Hadir, Bu. Khairun Nisa. Hadir, Bu. Afriandini. Hadir, Bu. Aribe. Ini Arib ada nggak Arib? Wah, veterannya kagak ada semua nih. Wadaw. Zulfikar. Hadir, Bu. Oke, Angela. Hadir, Bu. Janet. Hadir, Bu. Rike. Hadir, Bu. Dan Cahya. Hadir, Bu. Oke ya. Kita masuk ke berikutnya adalah ada tugas di sini ya. Jadi tugasnya adalah teman-teman kita punya suatu umpan. Umpannya apa nanti di slide berikutnya. Dari umpan tersebut silakan teman-teman masukkan ke 5 jenis reaktor yang berbeda dengan jenis reaksi yang berbeda juga seperti itu ya, untuk nanti bisa kalian bandingkan hasilnya seperti apa masing-masing reaktor tersebut gitu ya. Tugasnya seperti ini, komponennya ada di layar ya. Fluid package-nya juga sudah tertentu di sana, sudah diberikan. Kemudian kondisi umpannya sudah jelas sekali seperti itu ya. Di sini adanya bentuknya komponen rasio ya, bukan mass fraction seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman define dan sesuaikan seperti itu. Kemudian untuk parameternya ada temperatur, pressure, sama flow-nya dalam unit MMS CFD ya dalam hal ini. Oke, terus ini reaksinya ya, dan data parametersnya ya, kalian bisa gunakan untuk masukkan gitu ya. Misalnya adalah kalian untuk jenis reaktor conversion ya, reaksinya jenis reaksi konversi, maka teman-teman bisa masukkan nilai konversinya seperti itu ya. Ini untuk keterangan di masing-masing reaktornya secara spesifik ya. Di reaktor equilibrium ini keterangannya ya, data yang harus kalian masukkan. Di reaktor CSR dan ini reaktor PFA. Tugasnya silakan, ada yang mau ditanyakan? Enggak, nanti dikumpulkannya deadline-nya 1 minggu. Minggu depan, hari Sabtu. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya yang perlu kalian kaji adalah reaksinya ya. Jadi teman-teman bisa kaji, yang pertama adalah reaksinya dari jenis reaktor yang berbeda, seperti apa capaiannya. Kemudian yang kedua adalah dari komposisi produknya ya, capaiannya seperti apa. Seperti itu. 2 hal itu aja yang kalian bandingkan cukup. Nggak usah banyak-banyak, kan ini tugas.
individu ya tugasnya. Jadi silakan nanti yang dikumpulkan adalah berupa analisisnya dan aspennya juga. Ya, di aspennya kasih nama ya. Untuk tugas, ada yang mau ditanyakan? Ya Allah, udah sampai jam 12. Astagfirullahaladzim, maafkan saya. Cukup ya teman-teman? Ketawa lagi si Merdi. Kalau cukup kita akan kuis terakhir. Silahkan di scan barcode-nya untuk kuis terakhir kita di pertemuan optimasi hari ini. Minggu depan nggak akan ada kuis soalnya. Minggu depan. Pertemuan terakhir akan ada kuis soalnya. Bisa scan-nya, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, sambil kalian isi ya, sambil mungkin saya akan menginformasikan berkaitan dengan pertemuan terakhir ya, teman-teman. Jadi pertemuan terakhir itu sebenarnya saya sih berharap dilakukannya secara luring gitu ya di pekan ke-7 gitu. Tapi di sini nggak tahu sih, mungkin kalian juga udah pernah dengar ya. Kayaknya teman-teman kalian di fakultas lain tuh sudah ada informasi atau desas-desus gitu ya akan dimajukan gitu nggak sih UTS? Ya nggak? Kalian dengar gitu nggak? Dengar, Bu. Ya kan, nah itu tapi di fakultas kita tuh masih simpang siur gitu ya, apa beritanya, apakah betul kalau misalnya UTS itu dimajukan di pekan ke-7 gitu ya, karena kan memang pekan ke-8 itu sudah masuk aura-aura lebaran ya gitu, jadi mungkin supaya lebih fokus dan tenang ya kalian dalam mengerjakan UTS-nya dan belajar UTS-nya dimajukan di semester 7 gitu. Di semester 7, di pekan ke-7. Nah, kalau misalnya nih, saya juga kan nggak tahu ya, saya sih sudah mempersiapkan sebenarnya untuk soalnya. Tapi teman-teman juga harapannya juga mempersiapkan diri gitu ketika ternyata ujiannya dimajukan di pekan ke-7, which is kita tidak dapat kuliah secara tatap muka, kan berarti ya gitu. Karena saya baru pulang tuh ya minggu ke-6 hari Jumat itu saya baru ada di sini gitu ya di Indo. Jadi